Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan dari pelajaran kita Fawaidud dzikri wa thamaratuhu. Faedah zikir dan buah-buahnya. Karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah. Qala wa fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah kharrajahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu wa huwa hadithun sahihun thabit. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalu lisanhu, rawil hadis, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Dan hadis ini ada sebabnya, yaitu bahwasanya seseorang sebagaimana yang diriwayatkan atau disebutkan oleh Abdullah bin Busr, sahabat yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu taala anhu, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Islam ini sangat banyak bagiku. Maka khabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa pegang, yang jadi peganganku. Wa fi lafdhin inna syara'i al-islam qad kathurat alaina fababun natamassaku bihi jami'. Dalam riwayat yang lain orang ini mengatakan sungguhnya syariat-syariat Islam itu sudah banyak sekali bagi kami. Adakah satu bab, satu pintu yang mencakup seluruhnya yang kami jadi pegangan, yang menjadi pegangan kami? Hakadha talaba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian orang ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam, sungguhnya syariat-syariat Islam qad kathurat, ya, sudah sungguh sangat banyak. Ai ta'addadat alayya,
fa uridu baban minal khairi jami'an atamassaku bihi. Sudah sangat banyak syariat Islam ini, maka aku ingin satu bab dari bab kebaikan, pintu kebaikan jami'an yang mencakup seluruh kebaikan yang ada dari syariat-syariat yang banyak tersebut. Atamassaku bihi, yang menjadi peganganku. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala alaihi salatu wassalam, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Maka hendaknya lisanmu itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Artinya dengan senantiasa kita membasahi lisan kita dengan zikrullah. Ya. Ini adalah pegangan pintu kebaikan yang sangat banyak, yang mencakup syariat-syariat yang lainnya. Fahadha sailu kana yuridu baban jami'an minal khairi yatamassaku bihi. Si penanya ini, sahabat yang bertanya ini, dia menginginkan pintu kebaikan yang mencakup seluruhnya. Maka fa'arsyadahu an-nasihul amin alaihi salatu wassalam ila dzikrillahi jalla wa ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasihul amin memberikan bimbingan, arahan adalah untuk orang ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huna ta'ammal ayyuhal qari' taujihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taujihan Nabi alaihi salatu wassalam lihadha alladhi kathuran alaihi syara'i'ul Islam wa ta'addadat wa tanawwa'at fa arada amran jami'an yatamassaku bihi tatahaqqaqu bihi sa'adatuhu fayuhassilu bihi khairat dunya wal akhirah. Maka di sini perhatikanlah bagaimana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau kepada orang ini yang dia mengatakan bahwasanya syariat Islam itu sudah sangat banyak baginya. Ya artinya kalau sudah sangat banyak apa? Ya. Dia mungkin belum tentu bisa melaksanakan semuanya. Nah, dia sekarang ini menjadi atau memiliki suatu pegangan pintu kebaikan yang mana dengan pintu kebaikan ini ketika dia mengamalkannya, maka itu sudah mencakup kebaikan-kebaikan yang terdapat pada syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dan membimbing untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Tatahaqqaqu bihi sa'adatuhu. Dia menginginkan suatu amalan yang dengannya kebahagiaannya bisa terrealisasi. Dia mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Fa arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila amalin huwa min aisaril a'mal ma'unatan wa akhafiha tatbiqan
wa yatarattab alaihi minal ujuril azimati wal khairatil katsirah ma la yatarattab ala siwah. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan kepada orang ini kepada suatu amalan, yang amalan ini merupakan di antara amalan-amalan yang paling ringan, paling mudah dan paling ringan untuk dikerjakan. Tetapi dalam keadaan dia paling mudah dan paling ringan dikerjakan, apa yang bisa didapatkan? Pahala yang sangat besar, kebaikan yang sangat banyak, yang mungkin tidak didapatkan dari amalan-amalan yang lainnya. Wa ahlul ilmi yaqulun inna dzikra wa in kathura wa ta'addada fahuwa min akhaffil a'mali wa aisariha wa la yatatallabu min sahibihi majhudan kabira. Dan ahlul ilmi mengatakan bahwasanya zikir walaupun jumlahnya banyak atau banyak yang harus kita ucapkan misalnya, maka zikir itu adalah termasuk amalan yang paling mudah dan paling ringan dan tidak membutuhkan usaha yang begitu keras. Dalam artian ya, siapa yang tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang enggak bisa. Ya. Enggak ada yang enggak bisa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Kenapa? Lianna harakatal lisan bi dzikrir rahman jalla wa ala la tashuqqu 'alal insan wa la tukallifuhu. Karena harakatul lisan, gerakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak memberatkan dan membebani kita. Ya. Ada enggak orang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus lisannya, lidahnya terus kram? Enggak ada. Ya. Aduh, lidah saya pegel-pegel nih, minta dipijet. Enggak ada. Ya. Beda dengan ibadah yang lainnya. Salat, kita akan sebutkan nanti, membutuhkan usaha. Salat jamaah membutuhkan usaha. Banyak orang yang tidak bisa. Ya. Puasa membutuhkan usaha. Dia menahan lapar, haus, ya, dari pagi sampai sore. Haji, umroh apalagi. Zakat butuhkan usaha. Zikir kepada Allah, zikrullah. Ya, paling mudah kan? Cuman manusia ini memang kadang cari yang susah-susah, yang mudah-mudah dilupakan. Ya, makanya yang harus senantiasa kita ingat bahwasanya zikrullah ini memiliki dua karakter. Ibadah yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama mudah dilakukan, dan sifat yang kedua pahalanya sangat besar. Ya. Sifat yang pertama mudah dilakukan dan pahalanya sangat besar. Siapa yang mengatakan? Para ulama. Kita bacakan nanti. Ya, itu kesimpulannya demikian.
La wala yahsulu lahu bisababiha ta'abun wa juhdun, bal yahsulu lahu ma'a dhalika at-tuma'ninatu war-raha wa sukunul qalb wa yatahaqqaqu lahu bidzalika asbabus sa'adah. Karena harakat lisan itu tidak memberatkan dan membebani seseorang. Dia tidak akan capek, ya, dengan sebab dia berzikir kepada Allah. Tadi ada lisannya capek, enggak. Bahkan dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan ketenangan hati, dan terrealisasikan untuknya kebahagiaan, sebab-sebab kebahagiaan. Amalul lisan indama yuqaranu bi a'malil jawarihi kas-salati wal masyi ilal masajidi wal wudu'i wal haji was siyami wa ghairi dhalika. Hadhil a'malu rubbama yakunu fiha ba'dul masyaqqah wa qad takunu aidan al masyaqqatu nisbiyatan min syakhsin li akhar. Dan amalan lisan ketika dibandingkan dengan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan seperti salat, al-masyi ilal masjid, ya, berjalan atau pergi menuju ke masjid, berwudu, ya. Karena wudu gampang, iya wudu gampang. Kalau hari dingin, ya, belum tentu. Haji apalagi, bukan hanya sekedar masalah finansialnya, tapi masalah fisiknya luar biasa. Puasa, ya, menahan lapar tadi, menahan lapar dan haus dari pagi hingga matahari terbenam. Itu kan bukan perkara yang gampang. Masyaqqah, di situ ada ba'dul masyaqqah, ada kesulitan, ada hal yang berat. Ya, walaupun itu jadi tantangan, bukan jadi penghalang. Dan amalan-amalan ini terkadang ada masyaqqah di situ, kesulitan atau kesulitan nisbiyah yang relatif, yang terjadi pada sebagian orang. Misalnya dia sakit, ya, tidak bisa dia untuk pergi ke masjid, susah. Tidak bisa dia untuk salat jamaah, tidak bisa dia untuk puasa. Bisa enggak tapi dia untuk berdzikrullah selama dia dalam keadaan masih sadar? Bisa sekali, ya. Amma dzikrullah jalla wa ala falin nasi kullihim as-saghiri wal kabiri was sahihi wal maridi wal dzakari wal unsa la yukallifuhu syai'a. Adapun dzikrullah jalla wa ala, maka ini semuanya bisa, ya, yang kecil, yang besar, yang masih muda, yang sudah sepuh, yang sehat, yang sakit, laki-laki, perempuan, semuanya bisa. Tidak membebani dan memberatkan sedikit pun juga. Wa yastati'ul insanu an yuharrika lisanahu bihadzal khairi musabbihan lillah, hamidan lillah, dzakiran lillah, muthniyan 'ala Allah, fala yahsulu lahu masyaqqatun wa ta'ab. Seorang itu mampu untuk menggerakkan lisannya untuk kebaikan yang satu ini, yaitu dzikrullah. Dia bertasbih subhanallah, 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 ya, atau bertahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang apa susahnya sekarang? Kalau kita mau lihat dari sisi susahnya, ya, nggak ada susahnya, ya. Fala yahsulu lahu masyaqqah, tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya dia untuk berdzikrullah. Ringan, ya, tidak akan menyebabkan dia capek,
ya, tidak akan menyusahkan dan membebani dia, gratis. Ya, iya kan, dari sisi harta gratis. Enggak ada zikrullah disuruh bayar. Wa yaksibu ujuran aziman wa khairatin azimatan fid dunya wal akhirah. Wa yaksibu ujuran azimatan wa khairatin azimatan fid dunya wal akhirah la yuhsiha illallah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam keadaan dia ringan, dia bisa mendapatkan apa? Ujuran azimatan. Ya, pahala yang begitu besar, kebaikan yang begitu banyak. Tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebutkan tadi. Ringan, mudah, tetapi pahalanya begitu besar. Apa buktinya? Apa dalilnya? Walihada qala alaihi salatu wassalam kama fi sahihain. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Qala kalimatani khafifatani 'alal lisan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang ringan untuk lisan kita. Ya, ringan kata beliau. Siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khafifatan 'alal lisan. Lahid awwala ma bada. Qala kalimatani khafifatani 'alal lisan. Perhatikan ketika awal ma bada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kalimat ini. Dua kalimat yang ringan untuk lisan kita. Arsyada ila khiffatil amali wa yusrihi wa suhulatihi. Apa kata beliau? Beliau memberikan bimbingan bahwasanya amalan ini amalan yang mudah, yang ringan untuk dilakukan. Wa annahu la yukallifu sahibahu ta'ban aw masyaqqah. Tidak akan membebani, tidak akan menyulitkan dan menjadikan lelah orang yang melakukannya. Lakin madza qal? Tapi apa kata beliau setelahnya? Thaqilatan fil mizan. Thaqilatan fil mizan. Dua kalimat ini ringan di lisan tapi berat di timbangan. Timbangan apa? Timbangan amalan kita di hari kiamat. Ya. Ringan di lisan kita. Ya. Saking ringannya ya kita nggak baca, sallallahu alaihi wasallam. Tetapi timbangannya kata beliau, thaqilatan fil mizan. Dua kalimat ini sangat berat timbangannya di hari kiamat nanti. Berarti pahalanya kecil atau besar? Besar. Bukan hanya itu, habibatan ilar rahman, dicintai oleh ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waznuhu indallahi azim. Fahiya kalimatun sahlatun wa jamilatun wa uzbatun fil lisani lakinnaha thaqilatun fil mizan habibatun ilar rahmani subhanahu wa ta'ala. Timbangannya di sisi Allah sangatlah besar, dan dia ada kalimat yang mudah, yang ringan untuk disebutkan oleh lisan kita, tapi sangat berat di timbangan. Apa dua kalimat tersebut?
Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Siapa yang tidak bisa mengucapkannya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Apa dua kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih, ayo sama-sama. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita kesampingkan kita tahu artinya atau tidak dulu. Tapi bisa enggak kita mengucapkannya? Coba siapa yang tidak bisa? Bisa semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr." Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, qala Tirmidzi hasanun sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi", barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Tadi kan, tadi subhanallah azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Nah, sekarang subhanallah bihamdihi punya keutamaan yang lain juga. Man qala subhanallah wa bihamdihi, Usman, subhanallah wa bihamdihi, coba ucap. Berapa lama mengucapkannya? Sedetik? Sedetik, anggap sedetik. Mi'ata marrah, 100 kali. Oh banyak dong 100 kali. Kali 1 detik. 100 detik, 2 menit enggak nyampe. Ya, anggap 2 menit. Enggak ada waktu kita untuk 2 menit saja mengucapkan subhanallah bihamdi. Sementara pahalanya kata Allah Subhanahu wa taala, keutamanya gufirat lahu dzunubuh, diampuni dosa-dosanya. Walau wa in kana mithla zabadil bahar, walaupun dosanya itu bagaikan buih di lautan, saking banyaknya. Gampang enggak? Mudah enggak? Mudah. Tapi bagi siapa? Ala man yasarallahu alaihi, bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzikrullahi khafifun ala lisani man a'anahu Allah wa amaddahu tabaraka ta'ala bitaufiqihi. Zikrullah ini mudah dan gampang bagi yang mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amma man khadalahu Allah wal iyadu billah fa inna dzikrallahi yashuqqu alaihi wa yas'ub. Wa la yastati'u an yadhkurallah bal yajidu fi dzalika masyaqqatan wa ta'aban. Wa rubbama tabarrama wa hasala lahu malalun wa sa'amah min adh-dhikri wa hadha min alamatil khidlan wa dalilil hirmani wal iyadu billah. Zikrullah mudah, ringan, gampang
gampang untuk diucapkan. Tapi sekali lagi, kalau enggak ada taufik dari Allah, kalau seorang itu dibiarkan dan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah semudah apapun, maka zikrullah itu akan yasyukku alaih, akan sulit baginya, susah baginya, dan dia tidak mampu, seolah-olah dia tidak mampu untuk berzikir kepada Allah. Ya, pertanyaannya, kita di mana di antara dua orang ini? Orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, atau nasallallahu alafiyah, ya, kita orang-orang yang makhdhulin, yang ditelantarkan dan biarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikrullah saja kita tidak mampu, seolah-olah tidak mampu lisan kita untuk membasahi lisan kita dengan zikrullah. Sementara untuk menggibah, namimah dan lain sebagainya, enggak ada kering-keringnya lisan kita. Hanya kita yang mampu, hanya diri-diri kita yang mampu untuk menjawab. Dan seharusnya kita senantiasa meminta taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa, untuk dimudahkan, untuk diberikan pertolongan, untuk diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan. Kalau amalan yang ringan saja kita tidak bisa, bagaimana amalan yang sudah berat? Nasallallahu alafiyah, wallahu taala alam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.